Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Nabila. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setarja Subang. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 mengenai kewajiban jangka panjang atau long term debt. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada tujuan pembelajaran atau apa saja sih yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama itu mendefinisikan liabilitas jangka panjang, menyebutkan komponen liabilitas jangka panjang, akuntansi obligasi, yaitu mendefinisikan obligasi, menyebutkan jenis-jenis obligasi, menjelaskan prosedur penerbitan obligasi, mencatat pengeluaran obligasi, at par, premium, atau diskonto, mencatat pembayaran bunga obligasi, mencatat penyesuaian akhir tahun, mencatat pelunasan obligasi jatuh tempo, dan mencatat pelunasan obligasi yang dipercepat. Oke. Selanjutnya di sini ada liabilitas jangka panjang, definisinya, di mana liabilitas jangka panjang ini terdiri dari atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Untuk contohnya, di sini ada utang obligasi, ada wesel bayar, ada hutang hipotek, ada kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Untuk utang jangka panjang, itu memiliki perjanjian dan pembatasan. Selanjutnya, di sini ada definisi dari obligasinya tersebut. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, untuk utang obligasi, kontrak obligasi dikenal sebagai bond indenture atau perjanjian. Perjanjian ini meliputi jumlah yang ditetapkan pada tanggal jatuh tempo, ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Paper certificate berisi nilai nominal dan bunga dibayarkan setiap tengah tahun. Memiliki tujuan peminjaman ketika perusahaan perlu modal yang terlalu besar untuk disediakan oleh satu orang. Nah, di sini ada jenis dan rating obligasi, di mana penerbit, corporate, government, dan municipal. Terus untuk pembayaran bunganya, untuk corporate sendiri itu menggunakan zero coupon, untuk government menggunakan coupon, untuk municipal itu bisa menggunakan fixed coupon atau floating coupon. Selanjutnya untuk hak opsi, corporate itu hak opsinya convertible, lalu government itu exchangeable, exchangeable, lalu ada municipal itu callable atau putable. Untuk jaminannya itu corporate secure, government itu unsecured. Terus untuk nilai nominalnya, untuk corporate itu konvensional, dan untuk government itu retail. Dan imbal hasilnya untuk corporate itu konvensional juga, dan untuk government itu syariah. Nah, di sini ada penilaian utang obligasi. Penerbitan obligasi ke publik emiten harus menetapkan penjamin emisi, mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, menjalani proses audit, dan menerbitkan prospektus, dan serta memiliki sertifikat obligasi tercetak. Nah, di sini selanjutnya ada penilaian utang obligasi. Untuk harga jual atas penerbitan obligasi itu ditetapkan oleh 4 komponen. Yang pertama itu ada mekanisme permintaan dan penawaran. Yang kedua itu ada resiko relatif. Yang ketiga itu ada kondisi pasar. Dan yang keempat itu ada keadaan ekonomi. Nah, untuk nilai obligasi pada present value dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Untuk suku bunga,
Suku nominal atau kupon yang tercatat, suku bunga yang tertulis itu di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Untuk emiten menetapkan suku nominal dan dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau nilai par. Suku bunga pasar atau effective yield itu merupakan suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko, yang dimana ini merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Nah, untuk jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode itu memiliki rumus suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi, dan untuk rumus jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten itu rumusnya suku bunga pasar dikali dengan nilai tercatat atau nilai buku obligasi. Nah, di sini ada asumsi kupon obligasi sebesar 8%, di mana suku bunga pasarnya 6%, itu apabila obligasinya dijual pada premium, lalu jika 8%, itu obligasinya dijual pada nilai par, dan jika suku bunga pasarnya 10%, itu obligasi dijual pada diskon. Nah, di sini di mana obligasi dijual dengan diskon, obligasi itu dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi ketika investor itu bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat risiko sepadan, atau suku bunga pasar atau yield kupon itu lebih besar dari kupon obligasinya. Dan investor itu tidak mau membeli pada harga nominal obligasi, mengingat jumlah kupon yang diterima itu tidak akan dapat diganti. Lalu karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif atau suku bunga pasar yield. Di sini ada metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon, jumlah yang dibayarkan saat jatuh tempo itu lebih besar daripada harga penerbitan obligasi itu sendiri. Lalu obligasi diterbitkan dengan premium itu, perusahaan menjual obligasi namun dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Untuk penyesuaiannya terhadap beban bunga, obligasi ini dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, di sini ada metode suku bunga efektif. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodiknya itu dicatat pada presentasi konstan atas nilai buku obligasi. Bisa kita lihat di bawah ini ada rumus dari metode suku bunga efektif. Bond interest expense merupakan carrying value of bond at beginning of period kali effective interest rate dikurangi dengan bond interest paid yang dimana isinya ada face amount of bond kali state interest rate sama dengan itu amortization amount. Nah, selanjutnya ada wesel bayar jangka panjang. Perbedaan antara wesel bayar lancar dan wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable itu terletak pada tanggal jatuh temponya, yang dimana wesel dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selagi umur wesel tersebut. Lalu di sini ada situasi wesel khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti, barang, atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga itu tercantum dianggap wajar, kecuali tidak dicantumkan suku bunga atau suku bunga yang tercantumnya itu tidak masuk akal atau nilai nominal berbeda secara material dengan harga harga kas saat transaksi untuk item serupa dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Nah, di sini ada pemilihan suku bunga yang dimana jika perusahaan itu tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang dan jasa atau hak lainnya lah ya, belum ada pasar tersebut untuk pasar tersebut, maka perusahaan itu harus diperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation
Di mana di dalam menggunakan metode suku bunga efektif, itu ada dua cara pemilihan suku bunga yang dipengaruhi oleh yang pertama, suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis, dan yang kedua, faktor yang dimana faktornya itu seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Selanjutnya di sini ada wesel bayar mort, mort, mortgage. Wesel bayar mortgage itu merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjamannya, yang di mana bentuk paling umum untuk bayar wesel bayar dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran, fixed rate mortgage atau variable rate, floating rate, dan adjustable mortgage. Dan di sini juga ada pelunasan kewajiban jangka panjangnya. Untuk pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, itu harga reakuisisi harus lebih besar dari harga nilai buku bersih. Itu nanti hasilnya akan rugi. Dan jika harga reakuisisinya itu lebih kecil dari nilai buku bersih, itu nanti hasilnya akan untung atau laba. Dan jika saat reakuisisi premium atau diskonnya itu harus diamortisasi sampai tanggal reakuisisi, maka opsi nilai wajarnya adalah perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar itu memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca ini merepresentasikan pinjaman yang tidak dicatat. Tujuannya untuk meningkatkan rasio keuangan tertentu, seperti rasio hutang terhadap ekuitas, dan memiliki tiga jenis-jenis. Di antaranya adalah anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi, entitas dengan tujuan khusus, sewa guna usaha operasi. Untuk studi kasus, di sini saya akan memberikan satu studi kasus untuk teman-teman. Mari kita pecahkan studi kasusnya bersama-sama. Untuk studi kasusnya, pada tanggal 1 April 2025, PT Lestari Makmur itu memperoleh pinjaman hipotek dari Bank Nusantara sebesar 500 juta dengan bunga 12% per tahun dan jangka waktu 5 tahun serta angsuran pokok bunga dibayar setiap akhir tahun. Nah, di sini diminta nomor satu buat layar jurnal saat menerima pinjaman hipotek dan yang nomor dua buat layar jurnal untuk pembayaran angsuran tahun pertama. Misalnya angsuran pokoknya itu 100 juta dan bunga tahun pertamanya itu 60 juta. Mari kita pecahkan bersama-sama teman-teman. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yang dimana pertanyaannya itu adalah ayat jurnal saat menerima pinjaman hipotek. Saat kita menerima pinjaman hipotek, hal yang kita akan catat itu kas pada hutang hipotek karena kita akan menerima kas dan menambah hutang hipotek senilai 500 juta rupiah. Lalu yang kedua, buat lihat jurnal untuk pembayaran angsuran tahun pertama. Nah, di sini jurnalnya adalah beban bunga sebesar 60 juta atau merupakan bunga tahun pertama. Utang hipoteknya 100 juta di tahun pertama dan kasnya itu 160 juta yang dimana itu merupakan nominal dari beban bunga ditambah utang hipotek. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya tidak ada. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Semoga video ini dapat memberikan wawasan atau menambah wawasan teman-teman terhadap akuntansi keuangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.